Di balik keriuhan modernitas Pulau Jawa terdapat sejarah spiritual yang dalam dan misterius, yang telah membentuk jiwanya selama ribuan tahun. Kapitayan, agama kuno yang mengalir dalam darah etnis Jawa sejak zaman Paleolitik hingga Megalitik, adalah salah satu warisan spiritual tersembunyi yang menarik minat para pencari pengetahuan dan sejarah. Kapitayan, atau yang sering disebut sebagai agama kuno Jawa, adalah bentuk monoteisme asli Jawa yang telah dianut dan diwariskan secara turun-temurun sejak zaman purbakala. Ini adalah agama yang berbeda dengan kejawen, yang lebih dikenal dalam bentuk agama non-monoteistik. Dalam konteks agama angin muson, Kapitayan adalah jendela ke masa lalu, yang dianut oleh para penduduk asli Nusantara. Cerita kuno menyatakan bahwa Kapitayan adalah agama purbakala yang dianut oleh para penduduk asli Pulau Jawa yang berkulit hitam. Keyakinan Kapitayan di Jawa menggambarkan Dang Hyang Semar, seorang tokoh mitologis dan putra Sang Hyang Wungkuham, yang adalah keturunan Sang Hyang Ismaya. Menurut legenda, negeri asal Dang Hyang Semar adalah Swetadwipa, sebuah benua yang tenggelam akibat banjir besar, memaksa Dang Hyang Semar dan pengikutnya untuk mencari perlindungan di Pulau Jawa. Dalam keyakinan Kapitayan, Sang Hyang Semar memiliki saudara, Sang Hantaga, Togok, yang tinggal di luar Jawa dan juga mengajarkan Kapitayan, meskipun dengan sedikit perbedaan dari ajaran yang diberikan oleh Dang Hyang Semar. Salah satu saudara lainnya, Sang Manikmaya, bahkan menjadi penguasa di alam gaib, yang dikenal sebagai Kahyangan, kediaman para leluhur. Ajaran Kapitayan memunculkan tokoh-tokoh idolanya, seperti Dang Hyang Semar, Kiai Petruk, Nala Gareng, dan Bagong, yang dianggap punakawan dengan kekuatan Adikodrati. Mereka memiliki keberanian untuk menghadapi dewa-dewa Hindu dan mencerminkan kekayaan spiritual dan filosofis Kapitayan. Dalam berbagai aspek spiritualitas Pulau Jawa, Kapitayan muncul sebagai penanda penting. Agama ini telah lama dipelajari melalui kajian arkeologi, yang mengungkapkan peninggalan berupa dolmen, menhir, sarkofagus, dan sejenisnya, indikasi adanya kepercayaan kuno yang melekat pada daerah ini. Sayangnya, sejarawan Belanda pernah keliru menyebut Kapitayan sebagai animisme dan dinamisme karena peribadatan kepada pohon, batu, dan makhluk gaib. Meskipun tampak seperti penyembahan benda-benda, Kapitayan sebenarnya lebih mendekati konsep ketuhanan daripada animisme-dinamisme. Kapitayan adalah tentang mencari Sang Hyang Taya, Tuhan abstrak yang tak tergambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai Tan Keno Kinaya Ngapa, sesuatu yang tidak bisa dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan. Untuk dapat beribadah kepada Sang Hyang Taya, masyarakat Jawa menggunakan konsep Tu atau Tu, yang berarti daya gaib yang bersifat adikodrati. Tu atau Tu adalah tunggal dalam zat, satu pribadi. Dua sifat utama Tu adalah kebaikan dan kejahatan, yang diwakili oleh Sang Hyang Menang dan Sang Manikmaya. Namun, Sang Hyang Taya, Sang Hyang Menang, dan Sang Manikmaya adalah aspek dari Sang Hyang Tunggal, entitas gaib yang tak terjangkau oleh panca indera dan akal manusia. Kapitayan juga mengajarkan bahwa kekuatan gaib Sang Hyang Taya ada dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau Tu. Oleh karena itu, benda-benda seperti pohon, batu, dan mata air dianggap sebagai perwujudan dari kekuatan maha tinggi Sang Hyang Taya. Masyarakat memberikan persembahan berupa tumpeng, tumbal, tumbu, tungkung, tun kepada Sang Hyang Taya melalui benda-benda ini sebagai pengakuan atas kekuatan gaib yang terkandung di dalamnya. Mereka yang menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Kapitayan, yang dianggap saleh, dikaruniai kekuatan gaib yang bersifat baik, tuah, dan yang bersifat negatif, tulah. Mereka inilah yang memiliki hak untuk menjadi pemimpin masyarakat, disebut ratu atau datu. Mereka adalah citra dari Sang Hyang Tunggal, memiliki kemampuan luar biasa, termasuk kemampuan tuah dan tulah yang dimiliki. Dalam Kapitayan, kedudukan ratu dan datu tidak diwariskan otomatis kepada keturunan mereka. Seorang raka harus membuktikan keunggulan tuah dan tulah melalui perjuangan, mulai dari penguasa wilayah kecil, wisaya, hingga menduduki jabatan ratu. Sebagai contoh, istilah sembahyang menyembah Sang Hyang Taya dalam Kapitayan digunakan oleh Wali Songo dalam pengajaran tentang salat dalam Islam. Istilah tempat ibadah Kapitayan, sanggar, diadaptasi sebagai langgar yang mewakili masjid dalam Islam. Sejarah Kapitayan juga memengaruhi tradisi puasa, yang dalam Kapitayan disebut upawasa, yang mirip dengan upawasa dalam agama Hindu. Sedekah, yang berasal dari tradisi tumpengan, Kapitayan, juga dilestarikan dalam Islam,
Ini adalah bukti bagaimana agama Kapitayan memberikan kontribusi besar terhadap Islam di Jawa, menggambarkan kemiripan konsep tauhid dalam keduanya. Pada intinya, Kapitayan adalah tentang pencarian Sang Hyang Taya, Tuhan abstrak yang tidak bisa digambarkan. Sang Hyang Taya diartikan sebagai Tan Keno Kinaya Ngapa, yang berarti tidak dapat dilihat, dipikirkan, atau dibayangkan, suatu entitas yang melebihi pemahaman manusia. Sang Hyang Taya menjadi sumber keagungan dan daya gaib yang tak tergambarkan, yang bisa dihubungkan dengan melalui Tu atau Tu, yang berarti daya gaib yang bersifat adikodrati. Tu atau Tu adalah satu-satunya dalam zat, yang sering disebut sebagai Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal memiliki dua sifat utama, kebaikan dan kejahatan. Sifat yang bersifat baik disebut sebagai Tuhan atau Sang Hyang Menang, sementara sifat yang berhubungan dengan kejahatan disebut dengan nama Sang Manikmaya. Penting untuk dipahami bahwa Sang Hyang Tunggal, Sang Hyang Menang, dan Sang Manikmaya adalah bagian dari entitas yang sama, di luar jangkauan pancaindera dan akal pikiran manusia. Manusia hanya dapat mengenal sifat-sifat mereka, bukan esensi sejati Sang Hyang Tunggal. Kapitayan mengakui keberadaan Sang Hyang Taya melalui berbagai manifestasi, seperti di batu, monumen, pohon, dan tempat-tempat lain. Masyarakat Jawa memberikan persembahan kepada tempat-tempat ini sebagai tanda pengabdian kepada Sang Hyang Taya yang kuasanya mewakili setiap aspek kehidupan. Penting untuk dicatat bahwa mereka tidak menyembah benda-benda tersebut secara harfiah, mereka hanya melakukannya sebagai tanda rasa hormat dan pengakuan atas kuasa ilahi yang meliputi semua tempat. Perbedaan utama Kapitayan dengan agama Hindu adalah bahwa Kapitayan tidak mengenal dewa-dewa yang memiliki entitas dan karakter individual. Sebaliknya, fokus Kapitayan adalah pada Sang Hyang Taya, Tuhan yang abstrak dan tak tergambarkan. Dengan pengertian ini, Kapitayan menghidupkan semangat mistis dan pengabdian yang mendalam, membuka pintu ke dalam kerumitan spiritual Jawa yang menawan dan mengesankan. Dalam perjalanan rohaniah Kapitayan, penyembahan Sang Hyang Tunggal melibatkan persembahan khusus yang mengandung makna mendalam. Para penganut Kapitayan menghormati Sang Hyang Tunggal dengan Tu Empeng, Tu Empi, kue dari tepung, tumbu, keranjang anyaman bambu untuk bunga, tuak, arak tukung, jenis ayam, dan sejenisnya. Mereka percaya bahwa daya gaib Sang Hyang Tunggal tersembunyi dalam segala sesuatu yang memiliki nama Tu atau Tu, seperti Tu Engkup, Tunda, Watu, Tugu, Tunggak, Tuka, Tuban, Turumbukan, dan Tutuk. Ketika penganut Kapitayan memiliki tujuan khusus, seperti berusaha mencari petunjuk atau melakukan tenung, mereka akan menghadap Sang Hyang Tunggal dengan persembahan khusus yang disebut tumbal. Namun, pemujaan langsung kepada Sang Hyang Taya memerlukan amaliyah yang berbeda. Ritual ini biasanya berlangsung di tempat khusus yang disebut sanggar. Sanggar adalah bangunan persegi 4 dengan atap bertumpang, dan memiliki tutuka, lubang ceruk, di dinding yang melambangkan kehampaan Sang Hyang Taya. Ritual di sanggar mengikuti serangkaian langkah yang cermat. Pertama-tama, seorang ruhaniwan Kapitayan yang hendak bersembahyang akan melakukan tulajek, berdiri tegak menghadap tutuka dengan kedua tangan diangkat ke atas, seolah-olah menghadirkan Sang Hyang Taya dalam hati. Setelah merasa bahwa Sang Hyang Taya bersemayam di hati, kedua tangan turun dan diposisikan di dada tepat di atas hati, yang dikenal sebagai swadikep, menandakan pemahaman diri. Proses tulajek berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Setelah itu, mereka melanjutkan dengan Tu Engkul, membungkuk memandang ke bawah, yang juga dilakukan dalam tempo yang sama-sama lama. Kemudian, mereka melakukan Tu Lumpak, bersimpuh dengan kedua tumit mereka diduduki. Posisi terakhir adalah Tundem, bersujud seperti bayi dalam perut ibunya. Selama 1 jam atau lebih, ruhaniwan Kapitayan dengan penuh kesadaran menjalani rangkaian ritual ini, berusaha memelihara keberadaan Sang Hyang Taya, yang hampa, yang telah dihadirkan di dalam hati mereka. Upacara ini menggambarkan kedalaman spiritualitas Kapitayan dan penghormatan terhadap Sang Hyang Tunggal yang tak tergambarkan.